Halo, kenalin aku Fitra Ramadhani, aku Ketua Kreating tahun 2023. Ya, halo, aku Samir Dito. Ya, divisiku di sini jadi screening komite. Halo, perkenalkan, aku Roro Amanda, aku sebagai Ketua Pelaksana dari Mahakarya 2023. Kenalin, nama aku Maulana Heru Marendra, biasa dipanggil Hero. Saya sebagai Wakil Ketua Pelaksana. Nama aku Muhammad Zidan Nabiuroin, biasa dipanggil Zidan. Aku wakil ketua di Mahakarya. Kenalin, aku Angel, aku sebagai koor divisi acara untuk acara Mahakarya 2023 ini. Aku Aisyah Inaya dari Divisi Humas. Kenalin, nama aku Liling Asparaga dan aku dari Divisi Fundraising. Di Fundraising aku sebagai koor fundraising. Halo, perkenalkan namaku Jimis, aku dari PDD sebagai koornya. Kenalin, namaku Fauzan, biasa dipanggil Ojan. Aku jadi koor maintenance. Lagi ngadain acara Mahakarya 2023. Ya, acara sekarang sih Mahakarya ya. Mahakarya. Lagi ngadain acara Mahakarya. Kreating lagi ngadain acara Mahakarya yang kebetulan temanya adalah peduli anak. Jadi Mahakarya adalah proker tahunannya Kreating, which is itu 2 tahun sekali, yang diadakan gunanya untuk memamerkan karya-karya dari teman-teman Kreating. Nama acaranya Human. Happiness Unlisted, Marvelous for the next generation. Filosofinya itu kan human sendiri kan dalam bahasa Indonesia artinya manusia. Sedangkan kalau di Mahakarya tahun ini itu human sendiri itu kita selaku panitia, selaku pengada acara. Kalau dari aku sendiri secara pribadi sebagai ketua pelaksana menggambarkan acara ini tuh untuk menggambarkan perasaan-perasaan anak-anak yang bisa dibilang anak-anak marginal, anak-anak yang masih butuh kesadaran orang dewasa, kesadaran manusia-manusia atau orang-orang yang lebih tua dibandingkan anak-anak ini untuk lebih memperhatikan mereka karena mereka merupakan generasi penerus yang kita harapkan dapat memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Tujuannya sih kita mau menyadarkan atau meningkatkan rasa kesadaran masyarakat yang datang ke pameran kita, siapapun yang datang ke pameran kita, untuk lebih sadar masih banyak loh anak-anak marginal. Memang mereka mampu untuk sekolah, tapi masih banyak bimbingan, harus dapat bimbingan dari kita selaku orang dewasa, mahasiswa, apalagi kita kan merupakan agent of change. Jadi kita harus lebih aware sih sama apa aja sih yang anak-anak ini lakukan, perilakunya sudah baik atau belum. Karena kadang mereka dapat pendidikan di sekolah, tapi lingkungan sekitarnya bisa dibilang kurang mendukung untuk menciptakan generasi selanjutnya yang lebih baik lagi. Awalnya sama Roro itu karena dia ada tugas ya, jadi bisa nih kita ambil isu peduli anak karena seperti yang kita tahu di zaman sekarang itu banyak banget kasus-kasus yang melibatkan anak kecil, mulai dari ada yang bullying dari yang paling terkecil sampai ke bunuh diri kayak gitu sih. Jadi harapannya kita bikin acara ini itu untuk anak-anak biar teman-teman anak-anak ini menjauhi hal-hal yang kayak gitu. Begitu juga untuk yang dewasa, kita membuka mata untuk orang-orang dewasa ini untuk lebih peduli ke anak-anak yang kurang beruntung. Dan kenapa harus WIPOS? Karena menurutku WIPOS itu salah satu organisasi atau komunitas yang sudah cukup besar, titiknya banyak, dan kita tuh lebih gampang reach out anak-anak ini karena udah dibantu sama kakak-kakak atau pihak WIPOS yang lebih profesional daripada kita. Ya tentunya dalam pembuatan sebuah event atau mahakarya yang sebesar ini tentunya banyak ya kesulitan. Tapi yang aku highlight di sini, kesulitan itu nggak ada yang nggak teratasi dengan baik. Ya, kesulitan sih ya pasti ada dalam sebuah konsepan atau pembuatan acara. Pasti itu ada kesulitan atau kendala-kendala yang dialami gitu loh. Tapi ya balik lagi, kita kan di sini kerja sebagai tim, kita kerja sebagai sekelumpulan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalamannya masing-masing gitu. Jadi ya kalaupun ada masalah kita bisa mengatasinya dengan baik sih, dengan solusi dan tepat ya agar semuanya ya bisa dapat berjalan lancar. Kesulitan sebagai koor MDC. Ya namanya acara pasti ada kesulitannya masing-masing. Cuman dari semua kesulitan itu alhamdulillah bisa di-handle ya. Jadi menurutku ya bukan kesulitan yang benar-benar sulit itu. Tentu banyak sekali kesulitan dari diri itu sendiri,
tentu banyak kendala-kendala yang aku alami, tapi itu alhamdulillahnya teratasi dengan baik sampai akhir. Sebagai AM aku gabung di sini itu awalnya cukup pressure, soalnya aku merasa di BBH itu emang sih ada temanku AM juga yang jadi BBH, cuman yang awal-awal banget kan aku sendirian yang jadi BBH itu kayak pressure banget, takut nggak sesuai dengan apa ya yang ditupoksiin gitu, sama takut nggak bisa ngejalanin tugasku dengan maksimal. Jujur ya, fun fact buat kalian, saya waktu masuk kreating itu belum pernah yang namanya mahakarya. Jadi ya bisa dibilang ini pertama kali aku nyiapin acara mahakarya dan sebagai wakil ketua pelaksana. Seru sih, seru. Mahakarya tahun ini seru ya. Yang bikin seru adalah berbeda dari mahakarya tahun sebelumnya. Ini adalah mahakarya yang secara offline, yang sebelumnya online. Ini diselenggarakan secara offline, dan juga serunya adalah saat kita membuat karya, terus memamerkan dan berinteraksi dengan anak-anak Wepos. Itu sih yang bikin seru. Kalau ditanya seru apa enggak ya, seru banget. Jujur aja, aku di sini kayak ngerasain buat acara sebesar ini, ngonsepin acara sebesar ini kayak dalam setiap rapat, dalam setiap agenda yang ada itu kayak ada excited yang yang berbeda-beda gitu loh. Dan selalu bikin aku apalagi ya yang akan terjadi di kedepannya gitu. Apalagi hal-hal menyenangkan yang bisa aku lakukan sama teman-temanku. Jadi kalau dibilang seru enggaknya ya seru banget sih aku. Aku nganggapnya seru banget gitu sih. Seru banget. Apa yang bikin seru ya ini bikin karya bareng, pusing bareng, ya sakit-sakit bareng, nangis-nangis bareng, ya gitulah pokoknya. Seru. Seru banget. Yang bikin seru itu tentunya di persiapan, apalagi waktu pas hari H kita lagi sama anak-anak itu kayak walaupun sedikit menguras tenaga, tapi alhamdulillah tergantikan dengan keceriaan anak-anak itu main-main sama kita. Bukan seru lagi, sangar sih, karena teman-teman kreating ini sendiri berani beda gitu loh, yang notabene buah acara untuk mahakarya ini mungkin tentang tentang hanya sebuah pameran atau apa, tapi kita mengangkat pameran ini dengan caranya yaitu mengajak anak-anak untuk ikut langsung andil dalam acaranya kita gitu, membuat karya bareng sehingga kita bisa pamerin, dan kita juga langsung membuat bareng dengan teman-teman sehingga acara ini beda dari yang lainnya, tidak sekedar hanya pameran saja, tapi kita juga mengajak dan menunjukkan kepada teman-teman anak kecil yang ada di Wepos juga gitu sih. Jadi makanya sangar. Alhamdulillah seru banget, jujur ketemu anak-anak, kayak aku kangen adekku di rumah. Seru banget, seru banget. Itu karena banyak banget pengalaman-pengalaman yang baru aku coba di sini, dan itu suatu hal yang menurutku menarik. Dan buat acaranya sendiri, karena jujur aku sendiri itu agak jarang berinteraksi dengan anak. Setelah melihat teman-teman dari Wepos, anak-anak dari Wepos ini cukup, oh anak-anak gini ya, cukup mereka punya keceriaan yang mereka punya sendiri, dan itu positif. Dari keceriaan itu bisa kita terima. Mahakarya ini tuh seru sih, seru banget malah. Aku dari mahakarya ini bisa belajar tentang kepanitiaan, terus ngurusin kepanitiaan dari awal sampai akhir itu gimana gitu. Jadi seru banget dan banyak banget pelajaran yang dapat diambil dari kepanitiaan ini. Yang nemenin tentunya wakil kreating ya, wakilku namanya Samir. Pesan untuk terus sama aku ya Samir sampai akhir jabatan. Ya kalau ditanya kan aku sendiri kan di sini jadi SC kan 2 ya sama Fitra. Jadi kalau ditanya siapa partner yang mendampingin itu ya pasti Fitra. Jadi ya dia selama di mahakarya ini mungkin ada beberapa keluhanku atau keluhannya anak-anak tak sampaikan ke Fitra ini, ya dia ngasih solusi, dia ngasih pandangan pendapat dari apa yang ada di pikirannya. Jadi aku di sini jadi nggak terlalu terbebani gitu, ada partner yang bisa aku ajak diskusi, yang bisa ngasih masukan ke aku sendiri, yaitu ya Fitra. Kalau ditanya pesan apa yang pengen tak sampaikan, ya kuat-kuat lah sama aku bareng-bareng biar buat event-event kedepannya, ya ayo kita kerjasama buat kreating menjadi lebih baik ke depan. Yang nemenin Mas Hiro dan Zidan, pesannya terima kasih sudah sangat membantu, terima kasih selalu mau direpotkan. Ada 2, yaitu Mas Jimmy sama Mas Samir. Soalnya tempat curhatku ya di 2 orang itu, Mas Jimmy sama Samir. Karena selalu ada lah waktu aku sulit, waktu aku bingung, dan aku cerita. Untuk pesan buat 2 orang itu, ya tetap jadi orang yang baik, tetap selalu menolong, dan jangan lupa semangat
terus bahagia? Yang pertama itu Mbak Ais. Soalnya dari awal banget itu kan aku seharusnya aku diminta kayak ayo ikut ini acara ini gitu. Terus aku iyain. Aku juga sering kayak cerita-cerita di Mbak Ais juga soal yang tadi aku pressure jadi wakil ketua itu. Soalnya kayak mungkin enak aja sih cerita ke dia gitu. Sama Mbak Roro yang udah ngajarin aku gimana sih ini jalannya acara ini, terus mungkin minta pertolongan kalau aku nggak bisa ini atau nggak tahu ini. Sama Mas Hiro yang ngajarin aku juga soal jadi wakil ketua yang baik itu gimana, sama yang ngebantu aku jika aku kayak kesusahan atau nggak tahu aku harus ngapain. Makasih banyak buat Nadifa karena udah ngebantuin aku di Humas, udah sering nge-backup aku juga di Humas karena ada beberapa urusan yang lain dari aku, dan intinya makasih. Love you Nadifa. 3 orang boleh nggak? Oke, Mas Hiro, Samir, Diki, tambah lagi deh. Aya, makasih buat kalian semua yang benar-benar terjun buat maintenance, walaupun ya ada yang jadi waketupel, ada yang SC, dan buat 2 anggotaku yang benar-benar selalu ada di samping kanan kiriku, dan itu benar-benar mau malam mau pagi udah mau nemenin aku buat beli-beli barang, survei, dan lain-lain. Aku makasih banget. Kalau tanpa kalian ya aku bisa melakukan hal ini, tapi pasti dengan rasa yang sangat berat. Mas Dewa, pesannya ngeri. Selain dari BPH, ada yang dari acara itu dua orang. Aku makasih banget sama 2 orang ini, yaitu Safitri sama Nafilah, karena sempet seminggu di tengah-tengah persiapan itu, seminggu aku kerja, aku nggak bisa handle secara langsung, jadi aku limpahin setengah-setengah ke Safitri sama Nafila. Alhamdulillahnya mereka mampu untuk mengordinasikan anak-anak acara ini sih. Aku makasih banget buat Nafilah sama Safitri, kayak ya ampun, thank you banget. Momen paling berkesan sama anak-anak WPOS ya yang kita berkarya bareng, yang berkesan sampai saat ini pun, dan juga saat kita mempresentasikan atau menjelaskan karya yang udah kita buat ke pengunjung. Kalau ditanya momen paling berkesan, jujur aja waktu pameran hari pertama kemarin. Jujur aja aku waktu berangkat ke sini tuh, waktu di perjalanan kayak kadang terbelit di pikiranku gitu, kayak nanti rame nggak ya, nanti ada nggak ya yang datang ke pameran ini. Kita udah effort, bener-bener effort sekeras itu buat ngadain pameran ini, banyak karya yang kita buat, waktu, tenaga, pikiran semua kita tuangkan di sini, kayak ada nggak ya anak-anak yang datang. Dan ternyata kemarin itu sempat rame, bahkan di karyaku sendiri itu banyak yang main, kayak ya seneng aja gitu, terharu lihat orang-orang ternyata datang ke pameran ini. Aku nggak sia-sia buat pameran kayak gini, nggak sia-sia. Sampai ada satu momen saat teman-teman anak-anak WPOS ini nyanyi di depan terus nyanyi bareng-bareng sama BPH itu, kayak aku sampai merinding ngeliat itu. Ternyata aku buat acara ini sukses, keren aja gitu. Momen paling berkesan di Day One karena banyak adik-adiknya. Cuman di Day itu pun kemarin ada adik-adiknya kan, ngeliat mereka main, ngeliat mereka maju ke stage, nyanyi-nyanyi, itu sedikit terharu. Kita ngeliat anak-anak itu sedikit ketawa, sedikit bahagia, walaupun kita nggak tahu di rumah mereka kayak gimana, ngapain aja. Cuman yang paling berkesan ngeliat senyumnya anak-anak dan adik-adik. Momen yang paling berkesan pertama itu waktu kita acara bareng-bareng di WPOS itu. Terus satu lagi itu waktu kita persiapan H-1. Bener-bener enggak H-1. H-3 sampai H-1 acara Mahakarya Art Exhibition ini. Kayak kita pulang tuh kayak di atas jam 9, jam 10, jam 11 sampai gerbang tuh mau ditutup. Ya pun kita bener-bener bantuin MTC buat itu, buat ini, buat foto dan lain-lain kayak gitu. Itu sih yang bikin aku kayak yang bener-bener kerja keras buat acara ini, nggak cuma otak doang yang digunain, tapi juga fisik juga main gitu. Kesannya itu sih seru. Aku tuh bener-bener secapek itu sampai aku hari pertama itu aku sempat nangis sendirian di dalam koridor. Itu aku nangis kayak ya ampun capek banget gitu. Aku kayak sebulan bener-bener acara terus, nggak ada weekendku, nggak ada buat weekendku nggak ada buat tempat buat
weekend itu kayak ya yang pertama itu kerja, terus habis itu lanjut ke ada diklat di organisasi lain, terus selanjutnya acaranya Wipus, habis itu acara ini kayak sebulan itu bener-bener aku nggak ada waktu buat istirahat yang oke istirahat gitu. Aku juga ada tugas kuliah juga gitu sih, jadi bener-bener capek tapi seru ketemu teman-teman yang lain sih. Semoga di Mahakarya tahun 2025 bisa lebih masif daripada ini dan juga karya-karya yang dibikin lebih merdeka lagi, dan semoga di Mahakarya 2025 output atau exposure yang didapat lebih besar daripada Mahakarya 2023. Saran buat Mahakarya ke depannya ya mari bekerja sama buat meneruskan tradisi Digarti sendiri. Mahakarya kan 2 tahun sekali prokernya, jadi ya ayo kita kerjasama, ayo kita bareng-bareng buat meneruskan tradisi ini. Dan buat ke depannya ya lebih baik lagi lah, gitu aja sih. Semangat! Pesannya untuk Mahakarya, semoga Mahakarya bisa jadi suatu kegiatan, suatu rangkaian acara yang dapat dikenang nantinya dengan film lebar bagi para panitia dan para hadirin semua. Semoga sukses selalu dan bisa menjadi mahakarya-mahakarya lainnya dan berikutnya dengan yang karya semakin baik dan banyak juga. Dan semoga mahakarya ini tetap dikenang. Harapannya buat kedepannya mungkin bakal lebih meriah lagi, lebih seru lagi dari sekarang. Tapi aku berharap kedepannya tuh lebih seru lagi dan lebih kritis lagi, karena kemarin itu waktu pas ada dosen yang datang itu dosen bilang aku suka deh sama kreatif, karena orang-orang kreatif itu kritis-kritis, isu yang diangkat itu keren-keren. Jadi kayak wow, kita diapresiasi oleh dosen seperti itu. Buat next Mahakarya yang megang Mahakarya bisa menangani masalah-masalah lebih baik, dan juga aku harap acaranya lebih boom daripada ini. Ya aku berharap untuk the next Mahakarya angkat isu-isu penting yang lainnya. Luar biasa. Keren! Human. Seru, Keren. Mantap. Ngeri! Unexpected. satu kata buat Mahakarya. Fantastik. FUN. Surabaya.